siapin bahannya sih, tapi saya ngomong aja karena yang saya ingat saya ngomong biar lebih enak gitu. Jadi kalau data-datanya tidak terlalu akurat, ya nanti lihat aja di slide-nya. Sebenarnya adalah jumlah pelabuhan kita banyak sekali. Kita memang ada 34 pelabuhan target kita sebenarnya. Target kita itu ada 34 pelabuhan yang mau kita dan itu sekarang berjalan dengan bagus. Tapi kita kalau dilihat dengan pelabuhan-pelabuhan kecil, tempat penyeludupan itu yang kita tobat-tobat. Ada 1000 sekian pelabuhan lain. Jadi repotnya di pengamat-pengamat ini lihat membandingkan pelabuhan dengan satu, misalnya dengan Singapura, dengan Malaysia cuma sekian, yang nggak akan ketemu. Jadi kita lihat dengan jernih. Itu sebenarnya karantina, kita satukan sekarang karantina. Ya, karantina itu banyak yang nggak suka karantina disatukan. Ini Pak Pahala bilang sama saya, Pak Menko, ini nggak bikin lapor jadi sekarang ya. Mudah-mudahan segera karantina terpusat itu satu, sehingga juga mengurangi kebocoran. Jadi persoalan kita memang ini seperti tadi misalnya ada 5, berapa juta ton nikel penyeludupan. Pak Firly beritahu saya, udah tahu ini Pak, memang saya udah bilang, usut daripada sumbernya, itu tidak susah. Sumber susahnya di mana, siapa yang menerima, siapa yang mengirim, kapalnya apa, berangkat dari mana. Ya kita trace. Sekarang dengan digitalisasi tidak ada yang tidak bisa di-trace. Tidak ada yang bisa di-trace. Satgas Laut kita sudah buat untuk tadi penyeludupan, karena negara kita ini jangan lupa negara kepulauan terbesar di dunia. Di Batam saja, di samping kita sudah mengurangi pelabuhan tuh Pak Pahala ya. Kita minta cuma di pelabuhan di Batam itu cuma berapa? Karena pelabuhan kecil-kecil itu juga sumber penyeludupan. Nah kalau Anda lihat slide ini sekarang setelah vakum 5 tahun, Logistic Performance Index kita kembali dirilis oleh World Bank. Saya akan undang nanti World Bank. Saya mau tanya, di mana kelemahan kita supaya kita tahu diperbaikin. Jangan dibilang aja kita tiba-tiba turun 17 peringkat dari berapa? Dari 43 jadi 66. Di mana? Tell me. Kita harus transparan semua. We have done this. Kau cari di mana? Nah hasil logistik performance ini, indeks ini saya kira sudah ada di sana, Anda bisa baca, sini Singapura, peringkat pertama dan sebagainya. Saya pun terus terang bukan apa-apa ya, saya nggak fair juga dong, kamu nilai satu pelabuhan dengan 1000 ya katakanlah 34 atau 116 pelabuhan, kita angkanya banyak nih, tergantung strata tingkatan daripada kualitas pelabuhannya. Kalau 34 pelabuhan, 116 pelabuhan, tambah lagi sampai 1000 pelabuhan, ya susah membandingkannya. Kemudian skor 6 dimensi logistik performance index yang ada ini seperti ini, memang dibuat ini, ada penurunan. Tapi nanti kita periksa, kita juga tidak menutup diri terhadap kritik, tapi yang jelas cost itu kita berhasil menurunkan dengan digitalisasi yang kita canangkan waktu COVID masih ya. Pelindo ada di sini nih. Jadi kita lakukan itu sehingga efisiensi di dalam pelabuhan sekarang kecepatannya jauh lebih cepat. Kalau ini kita lihat, jadi dari 23, sekian persen sekarang turun menjadi sampai 16%. Jadi itu angka hampir 8% itu saya kira angka yang cukup lumayan bagus buat kita. Kemudian peringkat logistik performance index Indonesia ini kita lihat, meskipun saat ini pelabuhan di Indonesia termasuk dalam 20 besar terbaik, ingat ini, kita tuh 20 besar terbaik di dunia. Jadi ada paradoks di laporan ini. Tapi oke, kita terima aja. Nanti saya akan undang World Bank, saya mau tanya sama Ibu Satu, di mana salah kami, apa yang harus kami perbaikin. Ya kita tidak boleh menutup diri kalau harus ada perbaikan. Jadi kita juga tidak perlu kecil hati mengenai itu. Di antara negara-negara ASEAN, peringkat logistik performance index kita ada seperti ini. Yang tertinggi Singapura. Ya Singapura tertinggi, jumlah penduduknya 6 juta, pelabuhannya cuma 1, ya relatif pasti oke lah. Jadi saya juga tidak setuju kalau orang membandingkan tidak apple to apple. Ya kita harus bandingkan apple to apple juga, apa yang terjadi. Jadi saya kira perlu untuk kita semua ketahui. Kemudian optimalisasi digitalisasi sektor logistik. Ini digitalisasi ini menurut saya langkah yang dibuat pemerintah yang luar biasa. Jadi sebenarnya ada 6 pilar ekonomi kita. Satu adalah downstreaming industry, itu bagaimana kemarin saya menerima USTR dari Amerika,
Saya jelaskan di slide saya. Sayang slide saya itu nggak ada ya. Bisa ditampilkan nggak slide saya digitalisasi apa tuh? Yang kemarin slide yang 6 ekonomi itu. Jadi saya jelaskan bahwa digitalisasi satu, downstreaming satu, dua digitalisasi. Digitalisasi kita tuh sangat sukses. Ya, sangat sukses dan itu menurunkan sekarang tadi kerjaan KPK untuk OTT itu. Kenapa?